Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Kejadian pasal 19 ayat yang ke-26. Saya ulangi, Kejadian pasal 19 ayat yang ke-26 berkata, "Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam." Haleluya. Nah, saudara-saudara, kali ini saya ingin berbicara tentang tiang garam. Pada waktu kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora mencapai titik klimaks, Allah memutuskan untuk menghukum kota itu dengan hujan belerang dan api. Tetapi sebelum Allah menghukum kota itu sedemikian rupa, Allah mengingat Lot dan keluarganya, sehingga Allah ingin menyelamatkan mereka dari penghukuman yang dahsyat itu. Saudaraku, perhatikan bagaimana Allah memperhatikan Lot, karena di mata Allah Lot adalah pribadi yang istimewa. Nah, kemudian Allah mengutus 2 orang malaikatnya untuk memberitahukan hal tersebut kepada Lot dan membawa Lot keluar dari lembah Yordan itu. Nah, malaikat itu memerintahkan Lot untuk membawa keluarganya lari ke pegunungan. Dikatakan oleh malaikat itu, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Lalu Lot membawa serta istrinya keluar dari lembah Yordan dan lari meninggalkan kota itu. Ketika Allah menurunkan hujan belerang dan api serta menunggang balikkan kota-kota yang ada di lembah Yordan itu, ada hal yang luar biasa yang terjadi terhadap istri Lot, yaitu tiba-tiba dia menoleh ke belakang, dan karena hal itu seketika itu juga ia menjadi tiang garam. Nah, saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa kisah yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19 itu adalah dongeng belaka. Itu hanyalah sebuah legenda yang tidak pernah ada sebenarnya. Tetapi mari kita lihat, saudara, apakah benar itu dongeng semata atau memang firman Tuhan benar adanya. Ada peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi berkaitan dengan peristiwa tiang garam tersebut. Tetapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, penemuan para arkeolog membuktikan kebenaran dan keotentikan Alkitab yang adalah firman Allah. Dikatakan di sebelah selatan Laut Mati ada sebuah gunung garam yang panjangnya kurang lebih 7 mil dan lebarnya 2-3 mil, sedangkan tingginya kurang lebih sekitar 15 tombak. Di sekitar gunung garam itu, saudaraku, tercium bau busuk yang menyengat yang dibawa oleh angin. Ini adalah gambaran dari tiang garam yang ada di sebelah selatan Laut Mati yang mengingatkan kita akan kisah istri Lot. Nah, saudara-saudara, menurut penelitian yang menyebabkan longsor dan tenggelamnya kota-kota yang ada di lembah Yordan atau yang kita kenal dengan Sodom dan Gomora adalah karena gempa bumi yang disertai oleh letusan-letusan gas. Bencana itu menyebabkan kota-kota di lembah Yordan itu tenggelam oleh air Laut Mati. Kemudian masih menurut para ahli, saudara-saudara, di Laut Mati memang ada kota yang terbenam selama ribuan tahun di bawah air yang dangkal. Air itu bercampur dengan belerang. Ketika seseorang terbang di atas Laut Mati, saudaraku, ia biasanya dapat melihat bentuk bayangan bangunan sebuah menara dan benteng suatu kota. Nah, saudara-saudara, itu semua mau mengatakan bahwa peristiwa Sodom dan Gomora adalah peristiwa sejarah, dan bahwa terjadinya tiang garam atas istri Lot adalah sebuah peristiwa yang real. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa tersebut? Paling tidak ada 2 hal, saudara. Pertama, tiang garam merupakan saksi bisu yang mengingatkan kita akan nasib istri Lot yang enggan meninggalkan kenikmatan dan harta benda miliknya
yang tertinggal di Sodom dan Gomora. Hatinya melekat kepada hartanya, hatinya melekat kepada apa yang selama ini dinikmatinya. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa kecintaannya akan harta benda, kecintaannya akan kenikmatan-kenikmatan duniawi lebih besar dari apa yang diperintahkan Allah. Semua ini menggambarkan, saudara-saudara, betapa ketika hati kita melekat kepada materi, melekat kepada harta benda, melekat kepada kesenangan hidup, maka saat itu juga menjadikan kita musuhnya Allah, menjadikan kita bertentangan dengan Allah, menjadikan kita seterunya Allah. Dalam Lukas 17 ayat 32, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya tidak menjadi seperti istri Lot, seorang yang binasa karena hatinya masih melekat kepada hal-hal duniawi. Sebab seperti tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 21 yang berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, memiliki harta benda tidaklah salah, menikmati hidup juga tidaklah salah. Yang menjadi salah adalah jika kita menempatkan itu sebagai segala-galanya dan menolak kebenaran firman Allah, menolak Allah hanya karena kita tidak mau meninggalkan semua itu ketika Allah menghendakinya. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita harus senantiasa menjaga hati kita untuk tetap menempatkan Allah menjadi pribadi yang paling penting dalam hidup kita. Dan jangan sampai hal-hal duniawi menawan hati kita sehingga kita kemudian menomorduakan Tuhan dan bahkan melupakannya. Jangan sampai karena hal itu kemudian kita menjadi seperti istrinya Lot, menjadi tiang garam. Artinya mati binasa karena kecintaan kepada dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, tiang garam mengingatkan kita bahwa tindakan menoleh ke belakang yang dilakukan oleh istri Lot adalah bentuk pembangkangan terhadap firman Allah. Istri Lot setengah hati mengikuti firman Allah, setengah hati mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara ketaatan adalah melakukan secara utuh apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu artinya bila kita setengah hati atau setengah-setengah di dalam mentaati firman Allah, sebenarnya sama saja kita tidak mentaati Allah. Ketidaktaatan kepada perintah-perintah Allah tentu saja saudara-saudara akan mendatangkan hukuman dan pendisiplinan. Dan itulah yang dialami oleh istri Lot, dan Tuhan sama sekali tidak menyayangkan dia. Karena ketika dia menoleh ke belakang, itu artinya dia secara sadar tidak taat kepada Allah. Itu artinya hatinya istri Lot tidak tertuju kepada Allah. Dan orang yang hatinya tidak tertuju kepada Allah, saudara-saudara, tidak pernah berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya kemudian istri Lot dihukum oleh Allah, dibuang oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, mari kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tidak taat, anak-anak Tuhan yang nakal dan tidak melakukan firman Allah. Mari tinggalkan Sodom dan Gomora, sebab Sodom dan Gomora pasti binasa, pasti dihancurkan. Keluarlah dari sana, larilah ke pegunungan, supaya engkau memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan, Sang Pemilik segala sesuatu di dalam hidup ini. Mari saya mengajak kita untuk merenung, untuk introspeksi diri, untuk belajar lagi, agar kita dapat berjalan ke depan dengan pandangan yang hanya tertuju kepada Allah. Tinggalkan masa lalumu, tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan, larilah mendekat kepada Allah, supaya engkau boleh menikmati damai sejahtera dan sukacita dan berkat-berkat maksimal yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang taat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, agar kami senantiasa belajar untuk mentaati Engkau dengan sepenuh hati. Sebab ketaatan yang setengah hati sesungguhnya sama saja tidak taat.
Oleh sebab itu, ajarkan kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, supaya seluruh rencana Allah digenapi di dalam dan melalui diri kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap kami yang mendengar program ini. Tuhan, jamah mereka, Tuhan lawat hidup mereka, Tuhan pulihkan mereka, dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mau dipimpin oleh Allah, dibawa oleh Allah dari lembah Yordan menuju ke pegunungan, naik lebih tinggi dari sebelumnya. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu atas kami, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta